Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Apakah kalian pernah mencoba meminum jamu atau minuman herbal seperti jahe hangat atau bahkan jeruk hangat? Tahukah kamu, minuman tradisional atau obat-obatan tradisional di Indonesia banyak menggunakan manfaat dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam tersebut disebut toga atau tanaman obat keluarga. Toga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Pemanfaatan SDA tanaman berkhasiat. 1. Jahe. Manfaatnya yaitu mengatasi masalah pencernaan, mengurangi rasa sakit, dan lain sebagainya. 2. Kunyit. Manfaatnya yaitu meredakan peradangan, mengobati mah, dan lain sebagainya. 3. Kencur. Manfaatnya yaitu mencegah kanker, mengobati penyakit akibat bakteri atau jamur, dan lain sebagainya. 4. Temulawak. Manfaatnya yaitu mengatasi masalah sistem pencernaan, mengatasi osteoartritis, dan lain sebagainya. 5. Daun sirih. Manfaatnya yaitu menurunkan kolesterol dan tekanan darah, penangkal kanker, dan lain sebagainya. 6. Lidah buaya. Manfaatnya yaitu membantu melancarkan pencernaan, membantu penyembuhan luka bakar, dan lain sebagainya. 7. Mengkudu. Manfaatnya yaitu meningkatkan kesehatan otak, mendukung kesehatan jantung, dan lain sebagainya. Selain itu, olahan SDA banyak juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan lainnya, misalnya bahan makan, pakaian, pemanas, dan lain sebagainya. Perlu kalian ketahui, pemanfaatan SDA terbagi menjadi dua. 1. Pemanfaatan SDA yang dapat dirasakan langsung. 2. Pemanfaatan SDA yang tidak dapat dirasakan langsung. Nah, pemanfaatan SDA yang dapat dirasakan secara langsung itu artinya adalah SDA ini dapat langsung dirasakan manfaatnya secara langsung tanpa pengolahan khusus. Contohnya hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan. Sedangkan SDA yang dirasakan tidak langsung berarti SDA itu harus diolah secara khusus terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya hasil pertambangan. Nah, berikut adalah contoh pemanfaatan hasil pertanian. 1. Padi sebagai bahan makanan pokok. 2. Jagung sebagai makanan pokok dan makanan ternak. 3. Sayuran sebagai lauk pauk untuk menambah nutrisi. 4. Kacang kedelai sebagai bahan baku untuk membuat tempe atau tahu dan lain sebagainya. Berikut contoh pemanfaatan hasil perkebunan. 1. Kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng atau margarin. 2. Karet bahan baku ban. 3. Biji kopi sebagai bahan baku minuman kopi. 4. Serat rosella sebagai bahan pembuatan karung goni. 5. Daun teh bahan baku minuman teh, dan sebagainya. Contoh pemanfaatan hasil peternakan. 1. Sapi, yaitu yang dimanfaatkan daging, susu, dan sumber protein. Ayam, yaitu daging, telur, dan bulunya untuk bolakok. 3. Lebah, untuk madu dan minuman kesehatan. 4. Kambing, daging, susu, dan kulit, dan sebagainya. Contoh pemanfaatan hasil laut dan perikanan. 1. Ikan itu untuk daging, telur, dan sumber protein hewani. Rumput laut untuk obat dan bahan makanan. Terumbu karang untuk bahan baku pembuatan rumah. Kerang laut untuk daging dan mutiara. Cumi-cumi, daging dan tintanya, dan lain sebagainya. Contoh pemanfaatan hasil hutan. 1. Kayu sebagai bahan bangunan atau peralatan rumah. 2. Rotan bahan baku mebel. 3. Sarang semut untuk pengobatan. 4. Madu hutan untuk pengobatan, dan sebagainya. Contoh pemanfaatan hasil tambang. 1. Minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor minyak. 2. Gas alam sebagai bahan bakar kompor gas.
3. Belerang sebagai obat kulit. 4. Grafit sebagai bahan baku pensil. 5. Emas pemantul sinyal radiasi dan bahan pelumas kendaraan ruang angkasa, dan sebagainya. Berikut pemanfaatan SDA batubara. Batubara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kedua, sebagai tenaga pembangkit listrik. 3. Untuk membantu industri kertas, pupuk, semen, besi baja, serta bahan kimia atau farmasi. Terima kasih pembahasannya, semoga bisa bermanfaat. Semangat belajar, generasi-generasi hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.